Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Selamat tahun baru, Sam. Happy New Year Sekar. Happy New Apa Year. kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sam, gimana kabarnya? Wah, saya juga sehat-sehat. Dan semoga sehatnya bersambung terus di tahun 2026. Ya, banyak cuan. Banyak cuan. Tapi cuan kemarin kesehatan. Cuan juga penting. Sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Tapi Sam kemarin jadi menghabiskan akhir tahun di rumah aja. Saya kebetulan ada teman dari Jakarta, mantan dubes. Saya nemenin beliau ya untuk melihat kembang api pada tanggal 31 malamnya. Ya, jadi ya gitulah ya, meriah sekali, ramenya bukan main. Pasti. Ya, kalau ada kata saya pernah dengar ajubillah ya. Ramenya nauzubillah gitu. Ajubillah gitu. Jadi kalau di dalam Monas sendiri itu di sekitarannya, nggak bisa bergerak udah. Untuk jalan aja udah susah banget, tapi nggak apa-apa. Kemarin itu pokoknya seru banget. Yang penting masyarakat semuanya menikmati. Mobil nggak boleh lewat dong kalau gitu ya? Nggak boleh lewat, udah susah lewatnya. Udah ditutup. Sama di Hong Kong juga. Di Hong Kong juga gitu ya? Daerah Tsim Sha Tsui, ya nggak, itu ditutup. Pokoknya jam 6 udah ditutup. Jam 6 sore udah ditutup karena kembang apinya mulai jam 8. Udah gitu kira-kira setengah jam itu kembang api. Itu kan di pantai, di laut lah istilahnya. Di pinggirnya. Jadi di Hong Kong bisa ngelihat, yang dari Kowloon juga bisa melihat, ya nggak. Jadi wah rame sih. Tapi itu di Hong Kong itu ya, kalau teman-teman semua kalau masih ada yang di Hong Kong ya mungkin ke Sentral, mampir ke Sentral. Ada apa tuh? Nah, itu AI powered window of wonders ya. Transformation Hong Kong's New Year skyline. Jadi hari ini terakhir ternyata ya. Jadi besok-besok udah itu kalau lihat gedung-gedung di Sentral ya, di Sentral atau di Tsim Sha Tsui itu kita lihat kayaknya gimana ya, itu gedung dicat dengan warna-warni, dengan corak-corak. Ya nggak? Keren banget. Bisa, keren banget, bagus sekali. Kalau penasaran bisa dilihat kali ya nanti ya di YouTube-nya ya. Dan iya. itu tuh betul-betul kayak dari gedung ke gedung tuh ada satu temanya tuh sama gitu ya Sam ya? Iya, jadi Window of Wonder, jadinya istilahnya ya suasana Christmas, suasana New Year ya. Temanya tuh ini dikatakannya love, peace and laughter. Ya. Merry everything and happy always and happy holiday. The illumination of lasts between 6 p.m. until 11 p.m. Ya, sampai tanggal 4 Januari. Jadi malam ini ya. Jadi teman-teman semua masih ada waktu ya? The chance, masih ada waktu ya. Itu sangat bagus deh pokoknya deh. Lampu-lampunya. Dan anak-anak masih libur sekolah kali ya Sam ya? Masih. Jadi mungkin Seninnya besok udah masuk ke sekolah lagi. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal AI nih Sam, kalau di Hong Kong itu kan AI digunakannya itu sebagai salah satunya ya tadi ya untuk semakin memeriahkan kembang api. Tapi kalau di Indonesia ini juga kan seringkali tuh AI dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik gitu, menggantikan pekerjaan manusia dan lain sebagainya. Padahal justru bisa digunakan untuk sesuatu yang baik atau untuk pembelajaran ya. Dan ini ada aplikasi berbasis AI yang digunakan untuk mengajarkan orang-orang belajar pantun atau battle pantun gitu. Battle, jadi
bertempur gitu. Iya, kan biasa kan pantun kan balas-balesan terus ya. Saya bisa pantun nggak nih ngomong-ngomong? Nggak bisa. Iya sama, saya juga nggak bisa. Padahal dulu kita kan diajarin kan ya, saya pas sekolah dulu diajarin belajar pantun kan ya, pasti kan? Saya cuma bisa apa ya, bukannya pantun ya, pepatah kata kali ya. Apa patah kata? Proverbs ya. Heeh. Sepandai-pandainya tupai Melompat. akhirnya jatuh juga kan? Kalau pantun itu yang jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, jika ada umur panjang boleh kita apa ya? Bertemu kembali gitu. Bertemu kembali. Nah, iya pantun kan yang seperti itu ya. Nah, jadi kan saya juga dari dulu tuh belajar pantun tuh nggak bisa-bisa. Padahal kalau untuk pekerjaan host atau MC di Indonesia tuh perlu loh. Kalau untuk kebuka dan nutupnya tuh pakai pantun kalau di sini. Karena kan pantun kan kayak kebudayaan Indonesia yang kita bangga-banggakan banget ya. Nah, ini ada aplikasinya namanya Pantunesia untuk pengajaran pantun berbasis AI, dan kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Dato' Raden Yowan Nugraha, budayawan Kepulauan Riau. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hongkong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta, Hello Hongkong. Pendengar, seperti saya sampaikan kalau kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Dato' Raden Yowan Nugraha selaku budayawan Kepulauan Riau. Karena saya ini kan sering kali bertugas sebagai host, sebagai MC. Kayaknya tuh kurang kalau nggak ada pantunnya. Tapi sayangnya saya tuh memang nggak bisa pantun gitu ya. Padahal udah belajar pantun tuh dari SD, SMP, SMA. Kalau di Indonesia pasti ada pelajaran membuat pantun. Tapi sampai sudah setua ini masih belum bisa-bisa sih. Dan untungnya nanti kayaknya akan terbantu deh dengan aplikasi Pantunesia, aplikasi pengajaran pantun berbasis AI. Dan langsung saja saya sapa Dato' Yowan, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Sekar, apa kabar Mbak Sekar? Alhamdulillah sehat-sehat, semangat dong ya, ini di tahun 2026 nih Dato' Yowan menjadi narasumber pertama nih untuk program Halo Jakarta, Halo Hongkong. Siap, kalau gitu hidang kue di atas talam, batang kayu ditual-tual. Mimpi apa saya semalam ketemu Mbak Sekar lewat virtual. Wih, keren banget emang nih. Kalau orang sana tuh pasti jago banget ya. Ini kayaknya nggak pakai mikir nih ya, Dato' Yowan ya, langsung banget gitu. Dia antara nggak pakai mikir atau nggak ada otak tuh beda tipis sebenarnya Mbak Sekar. Bercanda. Ini semangatnya semangat baru memang nih di tahun 2026. Benar. Apalagi kemarin di akhir tahun itu sempat launching ya untuk Pantunesia. Tapi mau dikasih tahu dulu dong, Pantunesia ini apa sih sebenarnya, Dato' Yowan? Oke, ya. Kemarin di 17 Desember 2025 alhamdulillah kami difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau launching aplikasi Android dan iOS yang bernama Pantunesia. Pantunesia itu adalah akronim dari kata pantun dan Indonesia. Jadi Pantunesia itu adalah aplikasi untuk mengangkat kembali pantun yang selama ini terkesan eksklusif. Kita tahu pantun seolah-olah itu hanya ada di kalangan-kalangan tertentu, seolah-olah yang bisa berpantun itu hanya orang-orang tertentu, atau mungkin tokoh-tokoh adat, atau mungkin para pejabat. Nah, perspektif itulah yang mau kita geser dari eksklusif menjadi inklusif. Karena pada dasarnya memang masyarakat Indonesia ini kan adalah homo ludens dan homo symbolicum. Makhluk yang senang bermain dan makhluk yang suka dengan simbol-simbol. Pantun ini, kata Sultan Takdir Ali Sabana, adalah satu-satunya sastra lisan yang paling dinamis. Sebegitu dinamisnya dia, sehingga dia bisa masuk dalam apapun. Misalnya saya masukkan ke dalam bahasa Inggris, I have a pen, my pen is blue. I have a friend, my friend is you. Cakep. Oh iya, benar bisa pakai bahasa Inggris ternyata ya. Iya. Benar. Jadi memang karena dianggapnya eksklusif dan orang-orang tertentu. Padahal sebenarnya sih karena emang nggak bisa pantun aja sih kayak saya gitu ya. Emang harus dicatat dulu, mikirnya lama banget gitu. Iya. Jangan-jangan karena itu juga nggak sih? Ya benar, karena memang pantun itu pada hakikatnya kan dia ada pakem, Mbak Sekar. Pantun itu ada paker yang dimana ketika kita keluar dari pakem itu tidak bisa dibilang pantun. Pakem pantun itu yang pertama, dia harus bersajak AB-AB. Terus yang kedua,
Dua baris pertama ini disebut dengan sampiran, dua baris berikutnya itu disebut dengan isi, sehingga utuh dia menjadi 4 baris. Lalu pantun disekat jumlah katanya. Pantun itu terdiri 4 sampai dengan maksimal 6 kata atau 8 sampai dengan 12 suku kata. Tidak boleh lebih. Nah, lalu cara untuk membuat pantun ada 2. Pertama, kita harus punya kekayaan intelektual atau kami di sini sebut pembendaharaan kata. Misalnya hitam, karena saya melihat baju Mbak Sekar warna hitam. Maka kita harus cari sebanyak mungkin kata-kata am. Hitam, malam, lebam, lebam, dan lain-lain. Atau mungkin kita ambil kata cantik. Tik itu banyak tuh. Ada jelatik, ada batik, ada lentik. Lalu untuk membuat pantunnya kita buat isi dulu. Misalnya meskipun Mbak Sekar berbaju hitam tapi tetap terlihat cantik. Wah, ini enak nih. Langsung bisa jadi pantun. Misalnya hidang kue di atas talam sayang disambar burung jelati. Meski Mbak Sekar berbaju hitam tapi tetap terlihat cantik. Nah, kan jadi pantun. Semudah itu sebenarnya Mbak Sekar. Oke, jadi nanti melalui Pantun Asia ini yang berbeda dengan pembelajaran lain yang tidak berbasis AI itu apa, Dato' Iwan? Apalagi kan kalau selama ini tuh AI tuh banyak yang orang tuh nganggapnya tuh negatif gitu ya, bisa menggantikan pekerjaan orang dan lain sebagainya. Oke, Pantun Asia dalam konsep aplikasi kami buat belajar pantun jadi lebih mudah karena konsepnya adalah gamifikasi. Konsep gamifikasi itu membuat pengguna menjadi challenging, tertantang untuk menyelesaikan dari misi ke misi yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, AI di sini perannya sebagai evaluator. Jadi Pantunesia bukanlah aplikasi untuk membuat pantun, tidak. Tapi aplikasi untuk belajar pantun. Apalah artinya pantun kita bagus tapi diciptakan oleh robot yang tidak tahu kita rupanya seperti apa. Iya. AI di sini kami hadirkan sebagai evaluator. Evaluatornya seperti apa? Misalnya, apakah benar pantun ini sudah bisa dikatakan pantun? Apakah benar rimanya? Kalau tidak benar atau kurang tepat, seperti apa baiknya? Tepatnya bagaimana? Jadi AI akan memberikan saran sesuai dengan input data yang sudah kami sisipkan ke dalam sistem. Itu yang kedua. Yang ketiga, aplikasi Pantunesia ini bisa kita gunakan untuk battle of pantun. Oh. Jadi dimanapun keberadaan kita, ketika sama-sama menggunakan aplikasi Pantunesia, kita bisa saling battle of pantun lewat aplikasi itu. Terus yang kedua, AI menjadi jurinya, siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau menang nilainya berapa, kalau kalah nilainya dikurangi berapa. Lalu kita juga bisa buat tarung pantun. Jadi berdasarkan teritorial. Ketika suntuk nih Mbak Sekar lagi kongko atau ngopi di mana, buka aplikasi Pantunesia, cari pemantun terdekat. Dia akan men-screening berdasarkan GPS, pantun terdekat ada berapa orang, lalu ketemu saya nih atau ketemu Mas Agus misalnya. Kita tantang Mas Agus. Sekar ajak duel Agus misalnya. Lalu Mas Agus menolak. Wih, Mbak Sekar nih nggak berani, dia tolak. Wah, diumumkan Agus menolak tantangan pantun dari Sekar. Wah, itu kan challenging tuh. Pengguna merasa tertantang. Sehingga harapan kami, pengguna Pantunesia tidak hanya asik dia di dalam gamifikasi Pantunesia, tapi ketok tular. Pantun juga bisa hadir dalam percakapan sehari-hari. Pantun bisa hadir dalam suasana formal, informal, suasana intim, suasana edukatif, dan lebih luas lagi. Begitu Mas Sekar. Oke, tapi nggak masalah ya, misalkan pantunnya balasnya antara pantun Melayu sama pantun Betawi gitu kan sebetulnya sama-sama aja ya? Ya memang pantun setiap daerah punya nama berbeda-beda. Ada parian, ada paparian, ya, ada pantun kilat. Kalau Betawi itu pantun kilat. Nah, pantun yang sebaik pantun itu 4 baris. Bebas mau menggunakan bahasa apapun, mau bahasa Jawa, mau bahasa Sunda, mau bahasa Melayu, mau bahasa Aceh, mau bahasa Kalimantan, atau mau bahasa Papua, selagi dia mematuhi
Kaidah pantun terdiri dari 4 baris bersaja AB-AB, terdiri dari 4 sampai dengan 6 kata, 8 sampai dengan 12 kata, 2 baris pertama sampiran, 2 baris keduanya isi, maka boleh. Oke, ini seru banget ya. Ini udah bisa dipakai kan ya? Sudah bisa diunduh. Sudah bisa diunduh dan kapan ya? Ini saya mau mengajak mungkin tarung nih yang ada di sekitar sini. Jangan-jangan cuman produser saya doang nih, Mas Agus doang nih yang. Atau gimana nih caranya untuk mengajak? Apakah memang harus punya aplikasi terlebih dahulu atau bisa kirim undangan dulu? Ya, harus unduh aplikasinya terlebih dahulu, Mbak Sekar. Jadi setelah unduh kita daftar, sudah di-approve, baru aplikasinya bisa kita gunakan. Gitu, Mbak Sekar. Oke, ini seru banget nih saya kalau ditantang nih, apalagi bertarung-tarung gitu nih. Ini bukan cuma persoalan pantun ya, tapi ini persoalan harga diri gitu nggak sih? Tapi Mbak Sekar, pagi-pagi minum jamu, Cakep, oke. Duduk di kursi susun bersusun. cakep. Demi menyenangi hatimu, aku rela kalah di dalam pantun. Asik. Asik. Ini saya seneng banget nih kayaknya nih, karena wawancaranya nih bikin saya happy ya. Lebih karena Ya, lebih banyak bener. digombalin nih kayaknya. Enggak, bukan gombal kan. Wanita itu kan senang bunga, senang coklat, tapi kan lebih senang kepastian, Mbak Sekar. Oh benar, setuju. Ya itulah Oke. dunia pantun. Jadi kembali lagi pada dasarnya Mbak Sekar, pantun itu tidak sereceh yang kita lihat. Oke. Kalau kita kaji dari perspektif filsafat, pantun itu memiliki pesan yang sungguh dalam. Kehidupan pantun itu lebih dekat dengan alam. Ketika alam terganggu, maka kaidah pantun akan terganggu. Mungkin Mbak Sekar pernah dengar pantun yang familiar, kalau ada sumur di ladang, ya. Betul. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Mari kita kaji sedikit lewat kajian filsafat. Kalau ada sumur di ladang, ada nggak sih sumur di ladang? Bisa ada, Bisa enggak. nggak? Tergantung yang punya ladang, dia mau buat sumur apa enggak. Anggaplah di ladang itu ada sumur. Boleh nggak kita numpang mandi? Nggak boleh Belum tentu. kayaknya ya. Iya, tergantung yang punya ladang, yang punya sumur itu, dia ngizinkan kita mandi nggak di sumur di ladangnya. Kalau Sama nggak juga kenal, dengan baris berikutnya. Kalau ada umur yang panjang, ada nggak umur yang panjang? Bisa ada, bisa enggak. Anggaplah kita ini berumur panjang, tapi apakah kita bisa punya kepastian untuk berjumpa lagi? Belum tentu. Tergantung yang punya kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedalaman pantun itu, menjala di langit merajuk ke bumi itu adalah pantun yang sebenar pantun. Jadi bukan pantun hanya sekedar mengejar persajakan AB-AB saja, jalan-jalan ke kota Padang singgah ke Paris membeli roti. Itu kan sebenarnya nanti kita menyinggung sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di kota Padang. Betul. Kenapa harus ke Paris beli roti? Emangnya di Padang nggak ada roti? Nah, jadi pantang larang pantun juga harus kita patuhi. Pantang larang pantun itu kita tidak boleh menyebutkan nama di dalam sampiran. Kita tidak boleh menyebutkan merek. Dan pantun harus rasional. Nah, rasionalitas pantun ini, sebaik-baiknya pantun adalah ketika persajakannya kita menggunakan sajak-sajak alam atau sajak-sajak kehidupan sehari-hari. Atau pantun kedua kita contohkan. Kalau ada jarum yang patah, ini kan pantun yang umum sekali ya. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Mari kita kaji. Ada nih jarum yang patah. Boleh nggak simpan dalam laci? Ya boleh-boleh saja. Jarum-jarum saya, laci-laci saya. Tapi anggaplah saya simpan jarum yang patah itu ke dalam laci. Apa gunanya? Justru akan membahayakan jari saya sewaktu-waktu, akan tertusuk dengan jarum yang patah itu. Sama juga, kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Boleh nggak saya simpan dalam hati? Boleh-boleh saja, hati-hati saya. Tapi apalah guna kita menyimpan kata yang salah di dalam hati? Karena sewaktu-waktu ketika kata itu muncul dalam ingatan imajinasi, dia akan bisa kembali merusak dan melukai hati. Sebegitu hebatnya orang zaman dulu merangkai pantun. Nah, Pantunesia ini adalah bagian kecil dari upaya untuk menghidupkan kembali ruh pantun itu. Mungkin perjalanannya masih panjang. Tetapi dengan upaya kami di dalam aplikasi Pantunesia ini adalah langkah awal untuk mengubah dimensi pantun yang selama ini dianggap masyarakat sebagai dimensi eksklusif menjadi dimensi inklusif dulu. Ketika dia sudah menjadi dimensi inklusif,
familiar di dalam kehidupan masyarakat, maka saya yakin dan percaya nilai-nilai filosofi itu akan muncul seiring perjalanan kehidupan. Begitu Mas Sekar. Oke, paham sih nih maksudnya nih. Menurut saya nih keren banget karena dari satu budaya yang adiluhur gitu ya, tapi dibawa ke budaya pop biar lebih mudah diterima dan juga bisa semakin terutama nih anak-anak muda nih. Kalau kita sih udah nggak muda lagi ya, udah toyan ya. Maksudnya Oh kita, Mbak aja kali ya. tapi maksudnya tuh kayak ya namanya kalau kena tantangan gitu ya, apalagi yang seru-seru gitu pasti semuanya tertarik. Keren banget untuk aplikasinya. Nanti setelah wawancara saya mau langsung download aplikasinya, dan yang lain juga harus ikut download aplikasinya karena ini merupakan satu upaya kita bersama juga untuk bisa melestarikan salah satu budaya Indonesia. Dato Yohan, ini sebelum saya mau mengakhiri ke perjumpaan kita, ini saya ada pantun nih. Tapi Asik, silakan. Perahu melaju berubah haluan, ombak berdecak mengalun-alun. Senang bisa mengenal Dato Yohan, orangnya kocak maestro pantun. Masya Allah. Terima kasih Mbak Sekar. Pokok kayu daun melambai jangan ditebang dengan gergaji. Thank you and bye-bye. Next time kita bisa berjumpa lagi. Amin. Terima kasih Dato Yohan. Sampai jumpa. Bye-bye. Sukses terus. Sama-sama Mbak Sekar. Thank you. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Saya mau pantun dulu nih Sam nih, karena tadi kita baru belajar pantun ya. Ke Tanah Abang jelang lebaran, baju yang dibeli si kain katun. Kalau biasanya tentang pekerja migran, episode kali ini kita bahas budaya pantun. Wah, giliran saya dong, ya nggak? Lebat sungguh pohon akasia. Cakep. Akasia tumbuh dekat tepekong. Hebatnya budaya dari Indonesia. Pantun bisa sampai ke negeri HONGKONG. Yeay, ternyata saya udah bisa pantun ya. Baca dari HP, dari aplikasi. Iya, ini pantunnya boleh minta sama Mas Agus ya, produsernya. Halo Jakarta, Halo Hongkong yang ada di Jakarta ya. Yang orang asli ya, tadi kalau misalnya memang belum bisa belajar pantun, kita boleh lah ya. Kita bisa belajar sih pakai pantun Indonesia itu. Ya, saya juga harus download nanti. Download ya kita semuanya ya. Saya mau berpantun. Sebetulnya berpantun tuh bagus sekali ya. Dari jauh, dari ujung ke ujung gitu bolak-balik ya, tek-tek-tok terus ya. Nggak selesai ya. Tapi saya udah lama dong ya nggak pernah pantun, atau baru kali ini nih pantun nih? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Satu kali. Ini baru pertama kali untuk Sam pantun ya, perdana ya. Iya. Perdana banget. Oke. Terus ada apa lagi nih Sam yang kita perlu tahu nih soal kegiatan di Hong Kong? Di Hong Kong ya, yang teman-teman semua kalau yang berkunjung ke Hong Kong atau tuh yang rencana dalam perjalanan atau gimana, bounce into the holiday at Merry Balloon Park in West Kowloon. Balon-balon terus ya sukanya ya? Ya, balon itu giant inflatable, jadinya yang itu kayak jumping gym. Ya. Ini Merry Balloon Park Transform West Kowloon. Jadi di West Kowloon ini ternyata tempat terbuka di pinggir di pinggir laut ya, boleh dikatakan ya, atau danau ya, itu sangat bagus sekali ya. Dijadikan festive wonderland with two main zone. Jadi ada dua zona ya, that brings joy to kids, teens and adults. Jadi ini bukannya anak kecil, anak muda, anak tua bapak, ya. Anak tua juga bisa. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya bisa giant jump zone. Ya, a thrilling inflatable playground. Jadi pokoknya giant kayak bayangin aja tuh balon besar sekali yang bisa kita lompat-lompat ya. Udah kayak masa anak kecil lagi ya, balik lagi. Awas kecengklak ya. Ya, dan juga ada slide yang 7 meter tingginya. Tinggi banget. Ya, dan
panjangnya 40 meter. Ya, hebat sekali ya, dan juga interactive snappy and play zone. Ya, home to a towering 7-meter tall inflatable Christmas wish tree. Oh, jadi Christmas ternyata masih suasana Christmas. Jadi Christmas tree-nya tuh belum Copot. diangkut ya. Masih belum diangkut sih. Masih belum 7 diangkut. meter, bayanginnya 7 meter punya pohon Christmas gimana itu ya. Saya sih belum pernah pergi. Karena terlalu banyak orang sekarang. Jadi gimana gitu ya. Wah. Jadi teman-teman semua bisa mengunjungi Mary Balloon Park in West Kowloon. Ya. Walaupun penuh banget kalau kata Sam, tapi tetap menarik sih. Karena ya udaranya tuh kayaknya masih cocok ya, masih dingin nggak terlalu panas untuk lompat-lompatan di sana ya? Ya, masih dingin. Suasananya masih dingin, masih enak lah, sejuk-sejuk. Ya, banyak. Saya rasa juga selain udah jumping begitu, ya inflatable balloon. Ya, di situ juga banyak kuliner juga. Oh, siap-siap tidak jauh-jauh kolesterol. dari kuliner. kuliner lagi. Iya. Oke, pendengar, itu tadi untuk episode pertama kita di tahun 2026 ini. Dan Betul. tentunya untuk kalian semua, para pendengar yang di tahun ini berharap untuk Lebaran yang baru, kemudian juga awal yang baru, dan juga kesuksesan yang baru. Seperti kata Sam, cuan. Dan juga terus membersamai kita di Halo Jakarta, Hello Hongkong ya. Di tahun yang baru ini juga, terus untuk nonton Halo Jakarta Hongkong, Halo Jakarta Hello Hongkong, dan juga dengarkan juga melalui radionya untuk di RTHK ya Sam ya. Yes, di share, di like ya, Di dan komen. di subscribe. Ya. Dan di komen. Nanti akan kita bacakan untuk yang komen-komen, pastinya akan kita bacakan kok. Nggak akan ada yang terlewat. Yes. Oke. Ya. Saya Sekarsari undur diri. Kami sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru ya. Selamat tahun untuk teman-teman baru untuk penonton semuanya. Sehat-sehat terus ya. Yes, sehat-sehat walafiat ya. Saya Sam mengundurkan diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.